Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sekarang kita ngaji dalam bab kitab Syarhus Sudur fi Ahwalil Maut wal Qubur punya Imam Suyuti. Di situ disebutkan bahwasannya orang-orang ketika di kuburan besok itu jangan dibayangkan seperti orang tidur ya. Memang banyak riwayat itu tidur sampai hari kiamat ya, tapi sebagian riwayat juga menyebutkan orang-orang juga disiksa oleh Allah. Nabi juga berdoa dalam hadis yang sahih sangat banyak sekali, Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr. Bahkan dibaca ketika sebelum salam. Dan ada riwayat yang menyebutkan Nabi kalau sebelum tidur berdoa Allahumma qini adzabak wa tab'atsu ibadak ya. Jadi tapi itu hari kiamat. Jadi kesimpulannya azab kubur itu pasti ada. Dan itu sudah berdasarkan riwayat yang sahih. Orang yang mengingkari azab kubur berarti dia mengingkari hadis yang sahih. Dan ini saya kira tidak yang mengucapkan kecuali orang-orang yang minim sangat sedikit sekali, syaz ya. Nah di situ kita lihat bagaimana hadis Sahih Muslim yang sangat terkenal sekali, semua orang itu mengetahui, tidak ada yang mengingkari kecuali yang sedikit tadi ya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, marartu bi qabri Musa wa huwa yusalli fi qabri. Saya lewat di kuburan Musa dan dia sholat di dalam kuburnya. Nah itu. Jadi dan itu hadis Sahih Muslim, dan Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah juga meriwayatkannya, dan sangat banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan seperti ini. Nah sekarang kita tidak hanya pada masa Nabi, tapi juga kita melihat bagaimana sahabat yang lain juga mengalaminya. Ini sangat banyak riwayatnya. Di sini disebutkan sanadnya ya. Wa qala Ibnu Sa'id fi Tabaqat wa Ibnu Abi Syaibah fi Musannaf wa Imam Ahmad fi Zuhud. Ma'an akhbarana Affan bin Muslim qala hadatsana Ahmad bin Salamah an Sabit al-Bannani. Nah ini, Sabit al-Bannani. Ini doa begini, Allahumma in kunta a'taita ahadan fi sholati fi qabri, Allahumma in kunta a'taita as-sholata ahadan fi qabrihi fa'tini as-sholata fi qabri. Ya Allah, jika Engkau memberikan karunia salat kepada seorang dalam kuburnya, maka karuniakan kepada saya salat dalam kubur saya. Doanya. Apa yang terjadi? Nah, luar biasa ini. Ini banyak lagi riwayat yang lain. Saya baca satu-satu aja, nggak banyak karena ini kan bukan ngaji kitab yang satu-satu ya. Kita langsung kepada nilainya, pesannya. Wa akhraja aidan an Jubair qala. Ini kesaksian orang yang lain. Ana wallahi allazi la ilaha illahu adkhaltu Sabitan al-Bannani lahda. Saya memasukkan Sabit di dalam liang lahatnya. Wa ma'i Hamid at-Tawil, saksinya Hamid at-Tawil. Falamma sawainahu alaihi al-laban saqatat lubnatun. Jadi ketika saya ratakan itu ada yang jatuh. Fa iza ana bi yusalli fi qabri. Saya lihat dia sholat dalam kuburnya. Nah, jadi enggak tahu lihat pakai mata apa, saya enggak ngerti. Apakah mata nyata apa mata batin, kita enggak ngerti. Tapi ini kenyataannya, ya Isfihani bicara kepada Syekhuna dan keluarga-keluarga yang lain, sehingga saya itu ya, ketika menguburkan beliau, Abdul Faqih, ayah abahnya, itu beliau ngomong, saya melihat kuburan Atbah ini sangat luas sekali. Cerita ini saya tidak langsung dari mulut beliau, tapi ini sudah hampir banyak sekali. Sekarang kita lanjut lagi. Wa akhraj Ibnu Jarir fi Tahdhibil Asar. Jadi banyak sekali riwayat yang lain ya. Wa Abu Nu'aim fi Ibrahim bin As-Samah Al-Muhalbi. Saya kenapa saya baca ini supaya enggak ngawur ini ya. Kalau enggak dibaca begini dikira ini cerita-cerita dongeng. Enggak, ini cerita yang ada sumbernya. Hadatsani jadi yang menyebarkan barang sembarangan Ibnu Jarir, Abu Nu'aim, Muslim Syaibah. Jadi orang muhaddis top. Hadatsani allazina kanu yamuruna bil hasni bil ashari. Saya dikasih tahu orang-orang yang lewat di Hasan waktu sahur qalu, mereka mengucapkan gimana? Kunna kami idza mararna bi jambati qabri Sabit al-Bannani sami'na qira'atul Qur'an. Kami itu kalau lewat di kuburnya Sabit, kami mendengar baca Quran. Di kuburnya baca Quran. Di internet seperti saya baca di Mekah itu, di Baqi itu ada suara baca Yasin di kuburnya. Ditelusuri itu adalah orang Pakistan yang meninggal di situ, dan dia selalu baca Yasin kalau habis bersih-bersih begitu. Nah, jadi banyak sekali dari yang lain. Jadi kalian jangan dipikir kuburan itu menyeramkan atau gimana kan. Enggak, kuburan itu kayak normal. Jadi kalau kalian di dunia menikmati baca Quran, di kuburan punya potensi untuk baca Quran.
Nah, kalau kalian dikubur di dunia nggak ada yang dinikmati dalam ketaatan kebaikan, apa yang kamu lakukan di kuburan kecuali hanya nggak jelas tadi. Nah, maka kita harus bangun kuburan di sini bangunnya. Gimana bangunnya? Dengan amaliyah kita. Nah, itu ya. Saya baca lagi. Nah, ini yang saya sampaikan. Ini At-Tirmizi. Perhatikan, Rek. Jadi jangan dikira kuburan itu hal yang dimtok, enggak. Memang ada riwayat yang tidur iya. Ada riwayat yang disiksa iya. Tapi juga ada riwayat orang-orang yang sholat. Ada orang yang baca Quran. Nah, kamu milih yang mana? Mulai sekarang direncanakan. Bisa itu. Nah, ini menentukan. Jadi ngaji ini menentukan masa depan kita di kuburan, Rek. Dan merubah hidup kita sekarang ini. Ya, perhatikan di sini. Akhrajat Tirmizi wa hasanahu, hasan. Dan banyak riwayat yang sudah ngecek ini. Banyak riwayat yang lain. Wal Hakim wal Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma taqala ya. Daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu atau khaba'ahu ala qabr. Sebagian sahabat Nabi itu mendirikan kemah di atas kuburan. Wa wala yahsibu annahu qabr. Jadi dia itu bukan la yahsabu ya. Dan dia tidak mengira kalau itu adalah kuburan, enggak tahu. Kan kuburan di Mekah kan enggak ada maisa nih. Yang dipakai, tapi kalau di yang lain sudah ada. Wa idza fihi insanun yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Lah kok di bawahnya itu di dalam ada orang baca surat Tabarok sampai khatam, sampai 30 ayat. Loh. Fa atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam matur bilang ke Nabi, "Ya Rasulullah, gimana saya semalam itu buat kemah kok ada orang baca Quran Tabarok." Orang Arab enggak takut hantu, karena yang didengarkan Quran. Kalau kita malah beda ngeruqyah, jene melo baca Quran malah takut, lucu ini. Ya aku tambah seneng dah, alhamdulillah jin melok darusan, malah lari. Ini ingat salah ya mindset. Jadi kalau kamu jin baca Quran, alhamdulillah ya bareng-bareng sampai aku Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bareng-bareng, kapan mana ngejak darusan sampai jin. Ya kan? Kok malah melayu. Ini sahabat gak melayu, jin kok tabarak menikmati. Sesuatu yang dengan Al-Quran gak ada kejelekan, ingat itu. Gak ada kejelekan dengan Al-Quran, gak ada. Bisa ya? Itu. Fa akhbarahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, gimana? Bukan hantu, hati-hati, enggak. Yal munjiyatu yal mani'atu tunjihi min azabil qabr. Surat Tabarak itu mencegah, menyelamatkan dari azab kubur. Cuma 5 menit dibaca. Setiap malam saya membacanya. Kalau baca malam, hadisnya malam. Dalam Najab Toriko saya baca, ada yang bertanya, gimana kalau bacanya siang enggak dapat pahalanya, harus malam. Karena dalilnya itu malam. Nabi bersabda, pada saya malam hari amda gak cukup, jadi bacanya harus malam. Kalau nggak bisa. Tapi saya baca Kiai Indonesia mengatakan kalau baca Tabarok subuh itu dapat pangkat al-mulk. Tapi ya terserah. Kalau dibaca subuh itu pangkat, kalau baca malam itu selamat dari azab kubur. Nah, itu. Tapi ya kalau senang pangkat, kalau nggak senang ya nggak usah dibaca. Ya kan? Kecuali untuk kebaikan. Pangkat itu penting, karena itu kebaikan, tidak sekedar pangkat-pangkatan. Ya. Wes, kita lihat lagi. Qala Abul Qasim As-Sa'di fi kitab Ruh hadza tasdiqun min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wes ini banyak riwayatnya, Rek. Saya enggak baca satu, nanti value-nya aja. Ini sekitar 344 halaman, 340 halaman. Tapi ya banyak topiknya. Ini banyak topiknya, saya pilih-pilih aja. Kesimpulannya ini bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Bi annal mayyita yaqra'u fi qabrihi. Ini menunjukkan bahwasanya mayit itu membaca Quran di dalam kuburnya. Sini kita lihat lagi sekarang. Ada seorang ulama ini, perhatikan Rek, ini menarik sekali. Wara Abu Hasan bin Barra fi kitabi Raudhah an Abdullah bin Muhammad bin Mansur hadatsana Ibrahim al-Hafar qala, perhatikan, hafartu qabran fabadat lubnatun. Saya itu menggali kuburan, lah kok tiba-tiba muncul semacam kayak bagian daripada mayit itu ya, mungkin kafannya atau kayunya. Fasyamamtu raihatal miski. Saya kemudian mencium bau misik. Hina in fatahat al-lubnah, ketika terbuka kuburan, mungkin petinya atau kotaknya atau kayunya itu terbuka, bau misik. Apa yang terjadi, dibayangkan coba. Fa idza bi syaikhin jalisin fi qabrihi yaqra'ul Qur'ana. Jadi di kubur tuh mau baca Quran sambil duduk lagi. Jalisin. Ini saya enggak tahu ini lihat dengan mata kasyaf apa dengan mata asli, ini Allah alam. Yang jelas sahabat-sahabat juga mengalami karomah. Seperti yang terkenal Abu Bakar bin Khattab itu. Ketika khutbah Jumat dikelihatkan pasukan yang sedang dikepung musuh itu. Lalu kemudian suaranya nyampe di
Nyampe di mana? Di sahabat yang jauh bermobil itu. Jadi nggak ada masalah ini. Dan ini terjadi banyak sampai akan datang kalian artinya apa? Kalau belum pernah mendengar cerita ini, kalau kalian rutin ngaji-ngaji pasti akan mendengarkan lagi dari orang lain dan dengan topik yang lain. Ini bukan hal yang aneh. Aneh bagi yang belum tahu saja. Kalau sekali emang kok iso? Iya wajar kalau baru mendengar. Tapi kalau sudah sering kali, oh benarkan. Ya, kita lanjut lagi ya. Perhatikan. Qala Ibnu Rajab wa haddatsani muhaddits Abdul Hajjaj Yusuf bin Muhammad As-Sariri hadatsana Syekhun Abu Hasan Ali bin Husain As-Samiri khatib Samiran wa kana rajulan sholihan. Jadi As-Samiri khatib Samir nama orang ya. Itu rajulan yang soleh. Wa arani mawdi'an min quburi Samiran faqala hadzal mawdi' la nazalu nasma'u minhu surat tabarakal mulk. Riwayat yang lain menyebutkan namanya Samiran. Ini yang baca. Jadi kami ini kalau lewat di kuburan Samir mesti mendengar surat Tabarok yang baca dari kuburnya. Kalau tadi kan nggak ada namanya, sekarang ada namanya Samir. Ya, perhatikan ini penting, penting. Jangan sampai lupa. Kalau bisa tulis, kalau bisa nulis ya di apa, nggak bisa apa bahasa Indonesia. Mulai sekarang baca doa ini. Orawal Hafidz Abu Bakar Al-Khatib Bisnadiwis, langsung aja ya. Ra'aitu Abu Bakar bin Mujahid al-Muqri' fi naum. Saya melihat Ibnu Mujahid al-Muqri' fi naum. Siapa Ibnu Mujahid itu? Orang yang beliau adalah pertama kali yang merangkum qiraat sabah. Nah, dulu qiraat itu macam-macam, beliau yang merangkum. Lalu ditambahi asyara oleh Ibnu Jazri. Ini beliau luar biasa muqri' top beliau. Fi naum ka'annahu yaqra. Seakan-akan saya melihat dia itu baca Quran. Wa ka'anni aqula, seakan-akan saya tanya sama dia, "Anta mayyitun wa taqra." Kamu sudah meninggal, kenapa kau baca Quran? Faka'annahu yaqulu, dia jawab pada saya. Apa rahasianya kok bisa baca Quran dalam kuburnya? Kuntu ada Allah fi duburi kulli salatin. Saya setiap habis salat baca doa. Apa doanya? Dan ketika wa inda khatmil Quran, dan ketika khatam Quran. Dia doa apa? Ayyaj'alani mimman yaqra'u fi qabrihi. Agar Allah menjadikan saya orang yang baca Quran dalam kuburnya. Fa ana sekarang saya aqra'u fi qabri, sekarang saya baca Quran dalam saya. Maka doanya Allahumma ja'alni mimman yaqra'ul Qur'ana fi qabri. Fi qabrihi kan mimman. Allahumma ja'alni mimman yaqra'ul Qur'ana fi qabri. Qabri. Allahumma ja'alni mimman yaqra'ul Qur'ana fi qabri. Baca itu sujudmu baca itu. Sudah kita meninggal insyaallah siap. Di dunia sama Al-Qur'an akrab, di kuburan kita teruskan baca Al-Qur'an. Enggak ada kenikmatan lebih daripada ini. Allahumma ja'alni mimman yaqra'ul Qur'ana fi qabri. Wis baca itu, Rek. Nah, kalau kamu di dunia enggak senang Quran, gimana bisa baca Quran di kuburan? Mustahil. Kalau kamu di dunia suka ngopi, yang ngafe, di kuburan enggak ada kafe, Rek. Ngopi enggak apa-apa, ngopi kan bagus kesehatan ya. Tapi di kuburan enggak ada kafe. Wis. Nah, terus gimana mushafnya Ustaz kalau baca kuburan di kuburan? Ya kan? Nah, perhatikan. Saya pertama kali mendengar ini dari Syekh Haftaru. Waktu itu saya masuk iya gitu. Dari dulu gitu saya, masa iya sih? Tapi alhamdulillah semuanya ada buktinya. Syekh Haftaru pernah cerita. Ada orang baca ngafalin Quran di dunia, enggak selesai ngafalin di kuburan teruskan ngafalinnya sama malaikat. Pikiran saya masuk iya dah gitu. Lah masih awal kan, belum tahu. Sekarang betul semua terbukti semua, lebih dari itu malah. Nah, sekarang di sini ada riwayat, perhatikan di sini. Wa akhrajal, terus gimana mushafnya kalau baca Quran? Kan kita bisa lupa kalau hafal. Wa akhrajal khalal fi kitab sunnah min tariq Ibrahim bin Hakam bin Aban wa fi dha'f. Memang ada dha'f rawinya tapi bukan palsu ya. An Nabihi an Ikrimah qala Ibnu Abbas al-mu'min yu'ta mushafan fi qabrihi yaqra'u fihi. Orang mukmin itu bisa di kuburan dikasih mushaf sama Allah untuk dibaca Qur'annya dalam kuburan. Nungun. Ya apa caranya Allah alim bisawab. Kau kan enggak usah apa caranya. Banyak di dunia ini di YouTube ya, di depan mata kita hal yang tidak masuk akal. Apa contohnya? Enggak usah jauh-jauh. YouTube sekarang klik aja. Anak perempuan usia 3 tahun, 6 tahun kepada hafal Quran, Rek. 3 tahun hafal Quran, 3 tahun hafal Quran. 5 tahun aja belum jelas ngomongnya. Ngomong aja belum jelas 5 tahun tuh, Rek, kadang-kadang. Baca aja enggak bisa kadang-kadang 5 tahun. Ini 5 tahun maknanya hafal Quran seluruhnya. Di internet ada Abdullah Farih 3 tahun hafal Quran 3 tahun. Masuk akal apa enggak masuk akal? 3 tahun ngomong aja belum bisa, Rek. Ini hafal Quran. Ada kan dulu saya udah beli dulu CD-nya sama itunya sama apa? Bahasa
sama bukunya Hasan Tabatoba Iran, 5 tahun gelar doktor. Dia hafal Quran sak maknanya, sak tafsirnya, dan bisa tahu kandungannya. Dan dia tanya apa saja jawabnya Quran. Itu ada videonya, Rek. Saya masih ingat satu pertanyaan jawabnya beda-beda. Apa hadiah paling bagus orang tua kepada anaknya? Langsung ditulis. Kan nggak ada Al-Quran begitu hadiah orang tua, nggak ada. Apa? Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fiddin. Jadi artinya apa? Orang tua yang paling bagus jadi apa? Memondokkan anaknya untuk yatafaqahu fiddin. Itu hadiah orang tua kepada anaknya gitu. Jadi tanya apa aja itu jawabnya Quran. Subhanallah. Iran, bukan bahasa Arab, Iran bahasa Parsi. 5 tahun saat arti ini kalian ndek kunung apal niki lali. Tidak masuk akal, Rek. Tidak masuk akal. Iku di dunia apalagi di kuburan tambah bisa. Jangan pakai otak terus kita. Di dunia aja banyak hal yang mustahil bisa kita laksanakan dengan nyata kok. Kemarin saya baru lihat perempuan masih usia 6 tahun atau 5 tahun mungkin ya. Hafal Quran enggak 30 juz. Malah banyak hafal Quran tuh lebih cepat daripada siapa di Sudan yang meninggal dunia namanya siapa itu? Itu dikatakan hasubul Quran, komputernya Quran. Lebih cepat daripada komputer dia. Ayat ini surat ini halaman sekian, surat gitu. Halamannya ayatnya, Rek. Subhanallah. Ayatnya lho kebayang. HP sik mbulut surat ini. Loh iya, Rek, kalian hafal itu tadi browsing itu enggak langsung dapat, Rek. Itu banyak thread, banyak pilihannya, itu langsung buat gitu. Disebut sudah meninggal, Sudan. Ada juga yang namanya siapa itu? Yang kemarin saya share yang 30 juz dalam hadar itu hanya berapa jam itu? Iya 7 jam itu sama itu juga hafal plus ayatnya plus halamannya kanan kirinya pojok bawahnya itu. Usia masih muda belasan kalau nggak salah itu. Wah itu Rek, mustahil logikanya. Nah di dunia itu bisa apalagi di akhirat. Logika kita kalau kita nggak punya sense, ya apa bisa ngomong antara Indonesia sama Saudi Amerika? Ya apa sapa sing ngubuno Cinope iki kan? Tapi bisa. Jadi jangan pakai otak, kita pakai iman. Paham tak ya? Wes jadi mungkin. Jadi kalau kamu di dunia itu megang Quran, tok di akhirat megang Quran. Langsung dari Allah Qurannya subhanallah. Paham tak ya? Nah, maka jangan sia-siakan, Rek. Ideal kamu itu bersyukur sama Allah, bersyukur ya. Mudahnya belajar Quran, tuanya ngajar Quran, apalagi kehidupan di dunia selain pada ini yang enak. Ya, di dunia mudanya sibuk Quran, tuanya mengajar Quran. Wes kurang apa lagi? Di kuburan teruskan baca Al-Quran. Wes di surga wes kari hari raya. Tinggal milih berapa bidadari kamu kuat. Di dunia nggak ada apa-apanya. 4 sudah capek kan? Wes perhatikan. Sama Rek, kamu di dunia itu apa yang kamu istigholkan? Kamu itu sibuk apa di dunia? Nah, di sini ada cerita. Ruwiya al-Hafidz Abul Ala al-Hamdani fi naum ba'da mautihi, fa huwa fi madani jidraniha wa khitaniha kulha kutub. Jadi beliau itu dimimpikan ya. Hafidz Abul Ala al-Hamdani dimimpikan itu di kuburannya itu apa? Tembok-temboknya semuanya buku. Fasuila an dzalik ditanya. Faqala lalu dia jawab, sa'altullaha ta'ala an yushghilani bil ilmi kama kuntu ashtaghilu bihi. Saya minta besok di kuburan sibuk membaca buku. Sebagaimana dunia saya sibuk dengan ilmu. Nah, maka fa ana ashtaghilu bil ilmi fi qabri. Maka di kuburan saya juga sibuk dengan ilmu. Lha ngono Rek. Saya masih terkenal dengan saya Khair Sya'al ya. Itu saya masih ingat ada seorang namanya yang siapa lupa saya itu. Beliau itu ketika sudah meninggal dunia dijenguk oleh kawannya. Lalu kawannya melakukan syair. Yang sakit langsung ambilkan saya buku sama pulpen. Kata yang melakukan syair, ngapain nulis? Mau meninggal dunia kok mau nulis syair? Itu bahasanya gitu. Apa jawabnya beliau? Saya mati hafal syair lebih bagus daripada saya mati nggak hafal syair. Gitu deh. Orang sudah cinta ilmu seperti itu. Kalau kita kan enggak, besok kan enggak UTS, ngapain dihafalkan gitu? Ya beda lah. Levelnya beda. Mentok-mentok kok kata ceramah baru mutolaah. Kita harus punya rasa senang mutolaah, senang baca Quran. Kita kalau nggak baca Quran sedih gitu. Mestinya itu baru merasuk namanya. Maka mulai sekarang dilatih, dipaksa. Enggak ada orang bagus otomatis, enggak ada, dipaksa. Rata-rata ya, kasih pun ada ya, jarang ya. Tapi nadir kayak wali langsung bayi itu ada bicara. Kita itu nggak bisa bahasa Arab kalau nggak dipaksa sama pengurus dulu kan. Kita nggak bisa jadi orang baik kalau nggak dipaksa. Kuliah nggak diabsen ya, kalau saya melebu.
paling 5 orang 2 ngono. Ya kan? Ayo coba. Kuliah gak diabsen sama dosennya? Gak ada. Tugas gak ada, UTS gak ada, OS gak belajar. Nah, kamu harus senang. Nggak apa-apa kita UTS kesempatan untuk memotivasi diri. Yes, ya. Perhatikan itu tentang orang-orang yang berada di kuburan itu seperti itu. Jadi mereka ini membaca Al-Quran, mereka juga sholat, mereka juga belajar. Maka bagaimanakah posisi keadaan kita di kuburan itu ditentukan oleh bagaimana keadaan kita, sikap kita, kesenangan kita, waktu apa yang kita habiskan banyak, untuk itulah kuburan akan sama dengan yang ada di dunia. Maka bersyukur ya, kalian harus minta kepada Allah selalu dalam thariqah Quran. Ya boleh kamu jadi dosen, kamu jadi bos, silakan. Tapi Quran harga mati. Malah lebih bagus begitu, saya lebih senang begitu. Saya lebih senang kamu punya travel ya, pesawat 10, 12. Tapi selalu ada waktu 1 minggu sekali lah paling sibuk-sibuk ngajar Quran. Wah enak. Habis ngajar Quran ngasih uang nih. Wah enak. Kan kamu kan kayak punya maskapai penerbangan 12. Ya, di 12 negara. Kan bagus itu. Habis tasmek langsung kasih dolar, tasmek dolar, semua muridnya. Lu ngono lho rek. Oh njaluk dolar dikasih terus gini. Wah itu malah ideal, top of ideal itu guys. Ya bukan berarti ya nggak gitu nggak ideal. Takdirnya Allah macam-macam ya. Takdir kan kita nggak bisa. Ya gimana lagi ada yang orang segitu. Tapi ya andai kan begitu wah itu istimewa itu. Nah, habis ngaji di Syria begitu. Saya Samir kalau habis ngaji mesti dapat roti mesti. Habis tasmek, sholat langsung kasih roti. Mesti itu. Kadang kasih permen, pokoknya dikasih, kadang uang, nggak mesti. Sekarang beliau memang dokter. Ya dokter, hafal Quran Asyarah, ngajar fikih pakai bahasa Inggris. 4 mazhab, bayangkan coba. Masya Allah, hafal Asyarah ya. Gak pakai buku sama sekali, gak pakai mushaf. Di Syria itu memang kelebihan orang Syria itu kalau nyemak Quran gak ada yang pakai, gak megang Quran, itu kehebatan beliau. Meskipun Quran Asyarah. Di sini menang ini. Jadi murid itu tinggal membaca langsung bisa. Itu kira asyarah, bayangkan coba. Saya belum menemukan itu yang bisa yang asyarah atau sabah yang tanpa buku. Bukan berarti nggak ada, saya belum tahu aja. Kalau asyarah sabah itu sulit soalnya, kaidah itu nggak pakai buku. Nah, saya Samir itu dokter hafal Quran asyarah, ngajar fikih 4 mazhab. Ya kan dokter bukan dokter ya, dokter. Fikih 4 mazhab bahasa Inggris. Subhanallah, kurang apa lagi? Nah, kamu harus niru motivasi orang-orang top seperti ini. Ya kan? Kita baru nilai UTS lulus saja sudah alhamdulillah. Wis wallahu a'lam bishawab.